Ya, jadi Pak Purbaya ini melakukan beberapa langkah taktis sekaligus ya. Di awal menjabatnya, Pak Purbaya memindahkan rekening pemerintah yang sebelumnya semua terparkir di BI 425 triliun lebih, itu kemudian dipindahkan hampir sebagiannya 200 triliun ke perbankan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan likuiditas di perbankan. Harapannya kalau likuiditas di perbankan itu bisa meningkat, maka itu akan bisa disalurkan ke masyarakat ya dengan segera. Nah, tetapi juga yang jadi concern adalah ini pengusaha apakah mau kemudian untuk berhubungan atau meminjam di bank karena memang kondisi ekonominya mungkin belum terlalu baik. Nah, oleh karenanya pemerintah juga mengeluarkan paket stimulus ya. Jadi selain jadi menempatkan dana di perbankan, tapi mengeluarkan paket stimulus supaya apa? Supaya ekonomi ini bisa bergerak. Supaya apa? Kalau ekonomi bergerak, maka mereka ingin berusaha lebih signifikan lagi. Nah, kalau misalnya mereka melakukan ekspansi, maka mereka membutuhkan bank untuk membiayai usaha mereka. Nah, itu ingin distimulasi oleh pemerintah. Bagaimana stimulus-stimulus ini bisa kemudian menimbulkan gairah ekonomi. Sisi yang lain, kemudian likuiditas ini juga bisa terserap oleh sektor real, sehingga perekonomian bisa tumbuh signifikan dan targetnya tahun ini di atas 5%. Oke. Bang, tadi menarik terkait uang 200 triliun. Otomatis dengan adanya uang 200 triliun, ada nggak sih Bang dampak atau resiko terkait uang yang 200 triliun itu? Tentu ada risikonya ya, ketika dana itu ditempatkan ke perbankan dan perbankan misalnya mengeluarkan uang itu tanpa standar yang baik, maka itu bisa meningkatkan non-performance. Tapi tentunya ini semuanya sudah dipikirkan ya, bagaimana likuiditas itu tidak kemudian mempengaruhi perbankan secara signifikan. Karena perbankan itu pada akhirnya juga kemudian akan terus menjalankan ya standar-standar. Yang kedua adalah pemerintah juga membantu ya, membangun opsi-opsi mana saja hal-hal yang kemudian bisa kemudian dibiayai oleh perbankan, karena pemerintah juga punya program-program prioritas dan di situ ada asesmen perbankan secara langsung apakah program-program ini mampu untuk kemudian dibiayai oleh perbankan itu sendiri. Jadi ada mekanisme check and balancesnya dan semuanya itu sesuai dengan market mechanism sehingga pada akhirnya ya bisa meminimalisir risiko. Bang, mungkin kita bicara soal Pak Purbayanya dulu ya. Melihat Pak Purbaya seperti apa sih Bang sosok di mata Abang? Ya, Pak Purbaya adalah sosok yang sudah lama hadir ya di lingkungan ekonomi. Ya, beliau sudah dari tahun 2000-an awal sudah di Danareksa, terus kemudian terakhir beliau menjabat menjadi ketua LPS. Sebelumnya juga sempat membantu Pak Jokowi, membantu Pak SBY bahkan ya. Jadi pengalaman beliau sudah cukup luas. Sehingga ini adalah proses transisi yang mulus ya. Jadi dari Bu Sri Mulyani yang memang menjaga kondisi fiskal kita selama 13 tahun terakhir digantikan dengan orang yang sebenarnya bukan baru tetapi sudah ada di ekonomi ya, di sektor ekonomi sejak lama gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa transisi ini bisa kemudian membangun Indonesia, membangun fondasi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bang, ini kan ada pemberitaan kalau seandainya gaya dari pengelolaan anggaran Purbaya ini seperti gaya menyerang dalam sepak bola, tapi kalau seandainya Bu Sri Mulyani dinilai lebih bertahan. Itu bagaimana tanggapannya Bang? Ya, di satu sisi Pak Purbaya meskipun memiliki strategi yang jauh lebih agresif, tetapi di sisi yang lain ya, dari sisi fiscal prudence-nya itu masih tetap terjaga. Sehingga kalau dibandingkan, meskipun tidak bisa dibandingkan karena Bu Sri Mulyani sudah 13 tahun, Pak Purbaya baru pertama kali menjabat. Tapi idenya adalah bagaimana uang ini benar-benar sampai ke masyarakat. Ya, itu saja. Bang, mungkin ada dari Abang sendiri, mungkin sebagai masyarakat juga Bang ya, ada nggak sih Bang target 100 hari ke depan kinerja untuk Pak Purbaya? Ya, saya belum bisa kasih target karena kan saya juru bicara. Oke, Bang, mungkin ini kan banyak menuai pujian soal kinerja Pak Purbaya, ibaratnya masih baru tapi masih banyak menuai pujian. Nah, itu bagaimana sih Bang? Apakah melihat emang cocok sebagai Menteri Keuangan yang baru atau bagaimana? Ya, itu artinya harapan masyarakat cukup besar pada Pak Purbaya, dan Pak Purbaya juga memiliki ruang untuk membuktikan selama beberapa tahun ke depan ya, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dan tentunya nih sampai akhir tahun 3 bulan ini adalah fase-fase yang tentunya akan sangat dilihat oleh Pak Purbaya sebagai momen untuk melejit pertumbuhan ekonomi. Mungkin Bang, seberapa yakin ekonomi dipegang oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru? Pak Presiden sudah yakin ya, maka kita tentunya punya keyakinan yang sama. Bang, ini kan ada berita bahwasanya bank-bank ini pada ketakutan dengan naiknya Pak Purbaya soal yang 200 triliun juga, itu bagaimana Bang tanggapannya?
Justru kami melihatnya lebih positif ya, karena kalau kita lihat bagaimana emiten di perbankan itu di stock market, di IHSG itu meningkat sekali harganya, itu mencerminkan apa? Sentimen positif dari market terhadap kinerja perbankan ke depan. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi transmisinya, ini akan jauh lebih baik dan lebih positif buat perbankan itu sendiri. Tapi kalau untuk masyarakat, Bang? Ya jelas masyarakat juga pasti akan menerima manfaatnya kan, karena dengan banjirnya likuiditas itu kan pada akhirnya juga akan tersalurkan ke masyarakat juga pada akhirnya. Oke, Bang, mungkin kita masih bicara berandai. Kira-kira Pak Purbaya dengan masih menjabat, apa kira-kira akan menjabat lama atau tidak sih, Bang? Pandangan abangnya ini. Saya tidak bisa komentar dan saya tidak bisa berikan pandangan. Oke, Bang, mungkin kan ini hal menjadi sensitif juga nih, Bang ya, dan biasanya orang-orang yang jujur biasanya bertahannya sedikit sebentar. Bagaimana Bang tanggapannya? Ya lagi-lagi saya tidak bisa memberikan komentar, tapi yang jelas kita berikanlah waktu ya kepada Pak Purbaya untuk kemudian membuktikan diri, dan Pak Presiden sudah sangat percaya kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru, dan kita harus dukung. Oke. Bang, ini kan dari keuangan juga menyangkut soal UMKM. Seberapa yakin UMKM di bawah naungan Pak Purbaya bisa menjadi lebih baik mungkin Bang ya? Ya, Pak Purbaya sudah mengeluarkan paket-paket stimulus, dan paket-paket stimulus itu juga pasti ya, akan ada fokusnya juga ke UMKM. Jadi bagaimana 8 paket stimulus plus 4 plus 5, ini adalah fokusnya adalah penciptaan tenaga kerja, yang kemudian adalah untuk membuka ruang-ruang ekonomi, sehingga ketika ruang-ruang ekonomi tumbuh, pastinya juga akan meningkatkan kinerja dari UMKM. Mungkin ada pesan dan kesannya sih Bang untuk Pak Purbaya? Ya, kesannya mungkin ya, karena Pak Presiden sudah memberikan dukungan yang sangat positif kepada Pak Purbaya dan langsung gerak cepat ya, mudah-mudahan ini bisa kemudian membangun ekonomi kita menjadi lebih baik lagi. Bang, ini mungkin masih soal terkait 200 triliun ini ya. Kenapa mungkin berani untuk Pak Purbaya mengambil uang, ibaratnya langkah untuk mengambil uang yang 200 triliun itu Bang, untuk program dia? Ya karena Pak Purbaya meyakini bahwa base money, ya, ini ada yang disebut sebagai base money, uang beredar. Jumlah uang beredar itu harus ditambah. Kenapa? Ya, karena kalau uang beredar itu ditambah, aktivitas ekonomi akan meningkat. Okay. Makanya 200 triliun itu dipindahkan ke sistem perbankan yang sebelumnya terparkir di Bank Indonesia, dipindahkan ke perbankan supaya apa? Supaya bisa meningkatkan uang beredar. Ya. Ketika likuiditas ini yang ada di perbankan pun disalurkan kepada masyarakat, maka uang beredar pun meningkat. Ketika uang beredar meningkat, jumlah uang beredar meningkat, maka aktivitas ekonomi bisa tumbuh. Ketika aktivitas ekonomi tumbuh, maka kita bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tadi sempat di dalam menotis soal bank swasta, berarti ada imbas karena untuk ke bank swasta, hal positif terkait uang 200 juta. Ya pasti, karena ketika likuiditas itu masuk ke Himbara, itu pasti akan ada efek multiplikasinya juga ke sektor keuangan atau sektor perbankan secara umum.